Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah berkumpul pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kita bisa berbagi ilmu pada hari ini. Lebih ke sharing aja ya, ada ilmu yang ditemukan, ada ilmu yang baru saya dapatkan untuk diketahui sesama rekan semuanya. Karena ini sangat penting sekali untuk diterapkan di setiap sekolah. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Sebelum kita memulai diseminasi ini kita berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata saya ya. Aksi nyata mengenai budaya positif yang akan kita terapkan ini di setiap sekolah. Kebetulan ini yang ada di TK Budi Asih 11 ya. Untuk memulai acara ini, mari kita awali dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekali saya mengikuti program guru penggerak ini sudah berjalan di modul, sekarang tuh modul 1.4. Ini aksi nyatanya ya, kebetulan mudah-mudahan ke depannya rekan-rekan semua ada yang bisa menyusul di program guru penggerak ini. Di sini sebelum kita memulai diseminasi, boleh kita membuat kesepakatan dulu di forumnya ya. Yang pertama ini diawali dulu menghargai siapapun ya yang ada di sini, kita saling menghargai. Di sini tidak ada senior, junior, di sini sama-sama rekan ya. Bisa menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya silahkan untuk kesepakatannya boleh, apalagi nanti ditambahkan kesepakatannya menggunakan handphone jika diperlukan, gitu ya, boleh. Kemudian kesepakatannya boleh apalagi ditambah makan. Boleh ya, kalau tadi kan memang masih capek kita habis beres ngajar gitu ya, nggak apa-apa gitu, asal tidak berlebihan ya. Kalau bawa nasi mungkin berlebihan. Kalau ini kan cuma cemilan lah, boleh gitu ya, boleh. Boleh juga mungkin barangkali yang mau ke toilet, boleh. Ada di samping kanan, di dalam juga ada gitu ya. Dekat dapur di sini ada. Kemudian apalagi ya kesepakatannya, kita akan berjalan untuk 60 menit ke depan. Boleh barangkali dari rekan yang lain mengusulkan? Boleh. Boleh ya Ibu. Boleh. Untuk apa lagi boleh? Atau udah cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya mari kita akan membahas mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu apa ya? Disiplin positif itu lebih ke seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita semua di sini guru ya. Biasanya yang dilihat anak ketika kita mendisiplinkan anak dari kitanya dulu ya, dari ibu gurunya, dari guru-gurunya. Anak lebih banyak mencontoh. Kebetulan kita di jenjang bawah, jadi anak sudah pasti itu tuturi handayani sekali. Anak akan mencontoh ke ibu gurunya, ke bapak gurunya yang ada di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusianya, keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu lebih dikenal dengan peraturan, tapi dengan kesepakatan sama anak-anak gitu. Jadi sebelum memulai di jenjang atas juga ada dengan murid. Kalau yang udah jenjang atas mah gampang, anaknya mau apa biasanya kita akan menanyakannya ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi, apa nanti akan kita bahas posisi kontrol restitusi. Kemudian ada segitiga restitusi, satu-satu akan kita bahas. Diawali dari disiplin positif. Disiplin positif itu yang paling kita kenal pasti ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa ya nilai kebajikan itu? Biasanya disiplin itu lebih ke nilai kebajikannya
anak jadi bertanggung jawab, anak jadi lebih mandiri. Biasanya ya di sana dari sikap disiplin itu akan tumbuh hal-hal yang baiknya itu yang apa gitu ya, yang kita inginkan di sekolah kan sudah pasti yang akan kita tanamkan pasti mengenai kemandirian. Kemandirian itu sekarang di era milenial katanya ya, bukan katanya, kayak memang sudah terbukti dari beberapa rekan guru yang udah ada anak mungkin ya, disiplin itu susah sekali. Nah, jadi kembali lagi ke kita harus mengikuti zamannya sekarang. Seperti hanya dalam mendisiplinkan ini kita tidak bisa otoriter ya, di sini harus selalu dalam kesepakatan bersama anak-anak. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak-anak tuh ya sendirinya juga diajak, jadi lebih ke kita lebih menanamkan kesadaran dirinya ya, tidak kamu harus begini. Nah, seperti itu sudah tidak masuk untuk zaman sekarang. Anak-anak semakin kita larang akan semakin berbalik arah. Biasanya gitu ya. Terasa sekali 2-3 tahun sekarang murid-murid sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya tuh. Kebetulan ada yang senior juga di sini, Bu Kepala udah tahu ya kalau mengajar. Dulu anak bisa disisiplinkan. Boleh ya kalau lagi persepsi tuh pagi-pagi. Kalau ibu guru kan sebelum ke acara kegiatan pembelajaran, biasanya kita ngeramin dulu nih temanya aku. Sekarang masih di tema aku ini. Nah, pada saat ibu guru apresiasi udah nggak didengar. Harus sangat menarik pembelajarannya. Jadi lebih ke disiplinnya itu seperti apa ya? Jadi meminta anak nanti di akhir pembelajaran nanti kita akan bercakap-cakap lagi apa yang didapatkan tadi. Kalau anak dari awal tidak kita ajak dulu, nanti ibu akan tanya lagi ya. Biasanya jarang didengarkan. Terutama yang lebih parah lagi itu untuk 3 tahun ini lah. Sebelumnya tidak, anak-anak masih enjoy ketika kita menerangkan. Biasanya enjoy gitu. Lihatin ibu guru kan jadi artis. Di sekolah tuh anak-anak seneng gitu ya, lihat gitu. Tapi kalau zaman sekarang mah ada yang lebih menarik lagi ternyata ya gadget. Jadi kitanya tuh harus benar-benar atraktif, harus menarik gitu di depan anak-anak tuh. Apalagi untuk jenjang atas sudah pasti harus lebih menarik lagi gitu ya. Oke, disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari. Nah, yang akan kita terapkan adalah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Biasanya di setiap sekolah yang diterapkan itu dari mulai 5S biasanya. Ada di sekolah ibu-ibu juga ada 5S. Salam, senyum, salam, sapa, sopan, santun gitu ya. Dari mulai pagi kita membiasakan anak untuk salaman. Salaman itu seperti hal yang sangat biasa, sepele. Biasanya anak murid kita yang udah masuk jenjang SMA aja, ketemu ibu guru udah nggak nyapa. Padahal ibu guru tahu dulunya dari sini gitu ya. Padahal mah kalau anak mah lebih hafal ke gurunya daripada guru kan bisa ratusan murid dalam setahun. Kalau anak itu ada yang suka maling muka. Saya sedih lah kalau gitu tuh ya. Apalagi pernah kejadian sendiri masuk ke SMP mau nyari kelasnya anak sendiri, di sana tuh ada beberapa murid yang kenal, masih satu wilayah di sini nggak nyapa. Untuk yang anak-anak dengan akademis mah bagus anaknya. Nah, kalau dari sopan santun ya gimana ya? Orang kalau kelihatan malah justru anak-anak yang nggak dikenal, anak yang sama sekali baru pertama ditemui di situ, kenal juga enggak, malah nanya gitu. Kayak ibu mau ketemu siapa? Mau nyari siapa? Mau ke ruangan apa? Ada anak laki-laki beberapa, ada 3 orang kalau nggak salah ya. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus kita tanamkan dari. Kebetulan di sini ditanamkan anak-anak, jadi penanaman itu sangat diperlukan, gitu ya. Untuk anak-anak di jenjang selanjutnya, insya Allah kalau sudah dibiasakan,
mungkin ya tidak akan hilang. Kalau kita memberikan kesan yang baik sewaktu masih kecilnya, insya Allah anak-anak juga berkesan lah ketemu ya. Ada sih beberapa, cuma nggak semua ibu. Jadi dari akhlaknya ini nomor satu sekarang. Sekarang sepertinya nilai IQ tidak menjadi patokan lagi seperti dulu. Seperti halnya ketika anak pulang sekolah, ibu bapak tidak menanyakan lagi tadi nilainya berapa. Yang sekarang ditanyakan katanya ya tadi main sama siapa, tadi ini enggak sama temannya Jail enggak, kayak gitu-gitu, siapa yang Jail. Yang harus kita tanyakan lebih ke perilakunya ya, lebih ke akhlaknya. Alhamdulillah kalau anak kita tidak merugikan orang lain, apalagi di sekolahnya bisa menerapkan apa ya, profil pelajar Pancasila ini kayak beriman bertakwa. Kalau di TK sendiri ada program sholat duha berjamaah setiap hari Jumat. Mungkin di kelas atas ada ya, ada lagi yang lebih bagus mungkin ya dari rekan-rekan semua programnya. Ada yang mengaji, yang saya dengar tuh di SMP ada di SMP tuh ada mengaji pagi-pagi sama sholat duha berjamaah. Itu mungkin salah satu program dari sekolah tersebut. Kebetulan kalau di TK sendiri programnya ekstrakurikuler mengaji. Pagi-pagi itu ikro, biasanya ikro ya dengan metode-metode sederhana. Kemudian di sini ada sholat juga, sudah menanamkan bacaan-bacaannya lumayan alhamdulillah. Jadi naik kelas dari sini sudah bisa hafal bacaan sholat sama gerakannya. Kalau untuk apa ya sempurna gerakan sholatnya kan nanti disempurnakan di jenjang selanjutnya gitu. Tugas kita di sini menanamkannya ke anak-anak cara-caranya dulu. Nah ini ada mandiri, sudah pasti mandiri itu perlu. Yang lebih menarik ya, kemarin ada rekan dari jenjang SMK masuk sekolah di SMK-nya diantar sama mamanya 3 hari, katanya 3 hari pertama. Kenapa si anak tersebut diantar, mamanya tuh ada di luar, laki-laki ya, nggak tahu kenapa ya. Makanya kalau dari sini tuh kemandirian tuh sangat penting. Mandiri mungkin bukan mandiri apa ya, untuk anak murid mah mengerjakan tugasnya sendiri saja pun alhamdulillah ya, sudah tidak minta tolong. Kalau anak mengabaikan tugas juga termasuk dia tidak mandiri juga gitu. Kalau di dalam kelas pembelajaran biasanya anak yang kurang mandiri mah ya ibu nggak bisa, pengennya ditemenin. Sementara kalau di sekolah di kelas ada, kalau satu guru 15 gitu ya, kita akan melihat dari diferensiasinya ya, dari anak yang ini sudah mampu, kita akan lebih membimbing mereka yang membutuhkan, yang sangat membutuhkan sekali gitu. Bukan pilih kasih juga, karena kalau sudah diberitahu gitu silakan anak-anak dibebaskan untuk kegiatan, silakan memilih. Mandiri dengan menyimpan alat tulisnya sendiri aja di taman kanak-kanak sudah alhamdulillah. Menyimpan sepatu di tempatnya, menyimpan barang-barangnya tuh dari mulai masuk udah nggak hilang tuh alhamdulillah. Biasanya gitu ya, karena itu masuk kurikulum kalau di taman kanak-kanak. Sepertinya di jenjang selanjutnya juga kemandirian itu dalam mengerjakan tugas pasti. Kemudian ada berkebinekaan global. Kalau di sini di kampung anak-anaknya sama, orang sini semua rata-rata ya. Kali kemarin ada yang dari Papua, agak beda tuh anak tuh ya, tapi dibiasakan anak dibiasa di temen gitu, tidak ada ejek-ejek. Nah kalau sekarang kita tanamin karakternya gitu, jadi saling menerima apa adanya. Kalau anak-anak pasti ada yang berbeda dari tiap tahun. Tahun berapa ya? Tahun ke-20 sekarang aja saya ya ada aja anak yang pasti beda. Tapi kita ngasih tahu ke teman-teman yang lainnya tuh, ajak main biasa, dia itu nggak minder gitu terus. Tapi alhamdulillah karena kita kembali lagi ke awal gitu, beriman bertakwa dengan memulai itu ya, hal itu tuh pemberian dari Allah gitu. Jadi jangan terlalu mengasingkan temannya. Jadi alhamdulillah untuk berkebinekaan global anak-anak sudah bisa diterapkan. Mungkin di jenjang di tempatnya rekan-rekan apalagi ya saling menghargai itu ya. Ada bergotong royong. Karakter ini hampir punah ya. Gotong royong di sekolah
biasanya barangkali dari rekan-rekan biasanya gotong royongnya diterapkan melalui apa ya? Ada program opsi, dulu opsi 5P. Ada gotong royong ya? Ini ya ada opsi. Biasanya kalau di taman kanak-kanak juga ada opsi, bareng-bareng ngerjainnya. Terus gotong royongnya biasanya kita ngasih tugas kelompok juga ya ada. Seperti kalau tema pembuatan televisi di tema komunikasi itu biasanya dikasih kardus, anak-anak ada yang bikin gambarnya, ada yang bikin channelnya, gitu-gitu ada, alhamdulillah ya. Apalagi di jenjang lain pasti ada gotong royongnya. Anak tuh jadi lebih membutuhkan ke orang lain, jangan terlalu aku mah bisa sendiri. Ada anak yang IQ-nya tinggi kadang berasa tidak membutuhkan orang lain, jadi ya mau ada. Kita harus menumbuhkan ke anak-anak mungkin, ayo kalau bersama-sama akan lebih cepat, terus hasilnya juga bisa bagus gitu ya. Kalau dikerjakan sendiri terlihat lama, kemudian hasilnya juga yang nilai bagusnya sendirinya ya. Nah, untuk bergotong royong, untuk karakter kreatif di sekolah sudah pasti ya, dengan berbagai macam kegiatan di sekolah. Anak-anak diajak berkreasi melalui hasil karya biasanya ya Bu ya. Biasanya di setiap sekolah. Yang kemudian yang terakhir bernalar kritis biasanya anak diberi kesempatan untuk bertanya. Ketika kita selesai absensi, kita akan menanyakan gimana, ada yang mau ditanyakan, sudah pasti ya. Ada lah di tempatnya rekan-rekan juga ada pertanyaan seperti itu. Harus selalu gitu. Agar anak-anaknya ada gitu kecenderungan untuk bertanya, gitu. Jadi ada keinginan, tidak terlalu monoton itu guru saja. Katanya kalau teacher center juga tidak terlalu bagus. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Ketika anak-anak melakukan bukan pelanggaran gitu ya, ada disiplin positif yang tidak dikerjakan tuh. Ada motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya apa di sini? Misalnya gini, ada anak yang ke sekolah itu karena takut sama bu guru, takut dihukum. Nah, ada hal seperti itu ya. Ada juga kita saja sebagai guru barangkali datang ke sekolah tepat waktu, takut kena takut kena sanksi sama atasan kita. Ada juga di situ yang ada maksud ketidaknyamanan atau hukuman itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, anak-anak biasanya begitu ya. Aku mau pengen duluan kerjain tugasnya biar bintangnya banyak. Itu dari imbalan. Awalnya biasanya anak-anak seperti itu gitu ya. Atau kita sendiri untuk guru-guru pasti ada. Sudah biar dapat pujian dari atasan, aku datangnya pagi-pagi. Ada mungkin orang yang seperti itu gitu ya, ada. Untuk yang ketiganya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya begini, sebagai guru kita datang ke sekolah tepat waktu bukan karena imbalan, bukan juga karena takut dihukum, disanksi gitu ya. Tapi kita datang, kita guru adalah contoh buat murid-muridnya. Jadi otomatis saya sendiri sebelum orang lain ya saya sendiri yang harus datang duluan gitu. Jadi anak akan mencontoh ibu bapak gurunya ya. Gitu ya, maksudnya ini ya motivasi perilaku manusia di sini. Kemudian ada keyakinan kelas yang harus dibuat agar anak menyadari pada saat melakukan kesalahannya. Nah, di sini keyakinan kelas bisa dibuat bersama-sama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Di awal pembelajaran, setelah kita menyelesaikan absensi, biasanya ke anak-anak tuh. Anak-anak boleh ya kita bikin kesepakatan dulu. Mau apa dulu sekarang? Misalkan kalau di taman kanak ada 3 kegiatan biasanya di setiap hari itu. Ada kalau mau motorik dulu silahkan, kalau mau ke bahasa dulu silahkan. Biasanya ke literasi kalau di TK ya, yang satunya kognitif lebih ke banyak percobaan. Anak-anak lebih menarik di percobaan. Tapi kalau kita melakukan percobaan, kalau untuk jenjang bawah pasti tidak kondusif. Anak-anak akan memilih di satu tempat
karena lebih menarik. Padahal kan cuma pencampuran warna gitu ya, bikin gelembung. Nah, anak-anak lebih itu. Nah, untuk menjaga agar kegiatan kita tuh jadi merata tuh. Jadi anak jangan ke situ semua di literasi ada di sini. Silahkan kita bikin kesepakatan dulu. Biasanya sama anak-anak itu. Kesepakatannya apa? Biasanya kita tergantung anak tuh. Aku mau di sini dulu, so silahkan berapa orang. Kalau ada 5 orang berarti yang lainnya harus ke tempat yang lain. Biasanya begitu ya. Kalau di taman kanak-kanak, ya kalau di jenjang yang lebih tinggi pasti lebih bagus, lebih menarik lagi. Keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan sekolah ini merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Misalnya kalau untuk anak TK ya di sini kayak gak boleh lari-lari. Kalau ibu guru lagi menerangkan jangan lari-lari. Kalau kita lagi kegiatan jangan dulu ada yang keluar. Anak-anak mah kalau udah berasa diriannya udah beres dia akan keluar. Sementara kan belum doa dulu tuh doa mau makannya belum udah ada yang keluar. Biasa kita meminta kesepakatan dari anak-anak sendiri ya, biasanya gitu ya. Tapi anak-anak bisa memahami. Nah ini sebagai contoh ada peraturan kelas. Maksudnya peraturan kelas ini dibuat dari anak-anak sendiri, keinginan anak-anak gitu maunya apa. Nah pokoknya mah kalau datang ke sekolah harus tepat waktu, kalau enggak pintunya udah ketutup. Kemudian kan di sini ada ekstrakurikuler juga. Biasanya kalau udah di jam 8 ekstrakurikuler berhenti. Ekstranya di sini literasinya tuh ekstra di sini ya ada ikro sama ada pengenalan huruf tuh. Kalau udah jam 8 biasanya kan dulu karena kita akan dilanjut ke baris. Ada baris, ada kebiasaan baris, kemudian ada doa-doa, nanti jadi termakan waktu kita tuh. Kalau anak biasanya mama-mama juga kita nggak bisa menyalahkan. Setiap orang punya kebutuhan, punya kepentingan juga. Pengen beres dulu mungkin di rumah, jadi ada yang mamanya kadang jam 8 datang ke sini ya otomatis nggak ikutan ekstrakurikuler. Kalau di sini tuh ya ekstrakurikulernya dikasih waktu dari jam 7.15 sampai dengan jam 8.00. Tapi tetap saja itu ada nanti kalau udah ada kesepakatan di awal. Kenapa? Karena kan udah ada datang tepat waktu ya. Nanti kan tidak ada lagi bahasa saya nonton bagian ekstrakurikuler ikro tadi lagi. Nah kita tidak langsung mengisi anak ya. Tadi kenapa ya bisa kesiangan? Bisa tapi ada menggerak-gerakkan ya biar nggak ngantuk. Bisa juga diterapin lah di sekolah. Kalau ice breaking gini udah gampil. Kalau tepuk satu ada ya, tepuk satu, tepuk dua kanan kiri, tepuk tiga kanan kiri atas. Nah kalau tepuk 4 kanan kiri. Kalau tepuk 5 kanan kiri. Bisa ya? Bisa. Oke. Tidak. Ya, dimulai.
campur nyamuk. Biasanya mah anaknya sambil berdiri semua. Sekarang juga lumayan ya, nggak ngantuk lagi. Lumayan. Ya, mari kita lanjut sebelum ada azan ya, nanti akan ada sedikit. Tadi sudah ke motivasinya, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nanti akan dibahas di sini ya. Pernyataannya apa gitu ya. Setiap anak dalam melakukan kesalahan pasti masih ada alasannya. Dilihat dari kebutuhan dasar manusia, ada yang bertahan hidup, ada yang karena kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, anak juga ada begitu ya. Ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Orang yang mencuri berarti didasari oleh kebutuhan dasar apa kira-kira? Kalau orang yang mencuri nih kan melakukan pelanggaran nih, kalau disiplin di masyarakat nih biasanya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya. Kebutuhan hidup, iya, untuk bertahan hidup ada ya, yang karena kekurangan ekonomi dia akan melakukan pencurian. Ada di sekolah juga bisa. Anak bisa saja melakukan hal tersebut ya, karena bekalnya kurang, dia akan mengambil. Sangat disayangkan sekali ada curhatan dari orang tua yang sudah keluar, kemudian ada di jenjang selanjutnya masih dulunya anak murid ya, masih anak murid, jadi masih ada komunikasi. Ibu si anak ini melakukan ini ke anak saya. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Kata mamanya, kata orang tua. Kalau kita ngejudge anak langsung kurang bagus ya, karena orang tuanya sudah pasti tidak terima. Sebelum apapun anaknya melakukan disiplin, melanggar disiplin itu pasti nggak terima ya. Jadi saya waktu itu menjawabnya sebaiknya dikonsultasikan dulu sama wali kelasnya. Kalau memang sudah tertangkap tangan, saya kelihatan sering bukan mengambil ya, maksudnya kan kalau nggak salah tuh yang masih baru sekali, kebetulan anak saya juga ada di sekolah itu, si anak itu kayak ngancem ke temennya, anak perempuan, ayo kasih jajan aku, kalau kamu nggak kasih jajan, kamu ngajak mereka. Nah, si anak itu tuh udah ngeluh beberapa kali, kemudian mungkin mamanya jadi gimana ya, anak saya jadi nggak bisa main, nggak ada temannya. Ya secara psikologis pasti terganggu ya, merasa mereka jadi aku nggak ada yang ada main. Dari fisik anak murid saya yang kena palaknya kayak gitu, bahasanya dipalak gitu ya, lebih besar, tapi karena usia mah lebih muda. Nah si anak yang minta uang itu badannya kecil, tapi karena penguasaan wilayah gitu, maksudnya anaknya tuh lebih dewasa gitu, usianya lebih, kalau nggak salah anak tersebut udah 10 tahun gitu ya.
jadi gimana aku gak usah main lah sama anak itu gitu. Kemudian solusinya saya menyuruhnya karena dari dua orang tua kebetulan yang konsultasi karena dulu saya gurunya gitu ya, ibu kenal sama si anak. Gimana ya kalau saya bilang ke mamanya jangan dulu, saya bilang itu ya jangan dulu, sebaiknya kalau si mama tersebut langsung tegur juga si anaknya kasihan. Yang itu menurut saya sendiri ya, kalau murid seperti itu sebaiknya dikonsultasikan dulu sama wali kelasnya, anak di briefing dulu. Biasanya kalau di taman kanak-kanak briefingnya ada satu gitu yang kesannya saya banget gitu, kita ngasih banyak kebanyakan. Nah jadi nggak berasa sendirinya gitu. Kalau udah secara personal ya pasti ketahuan aku saya berarti yang dulu gitu. Biasanya gitu. Kemudian dua orang tua itu disuruh konsultasi ke wali kelasnya, ditangani sama wali kelasnya tanpa harus orang tuanya tahu. Biasanya orang tua menangani anak sama menangani orang tua lebih baik menangani orang tua. Takutnya dibawa di luar. Secara profesional kita kan sama-sama guru juga ya. Orang tuanya kasih pengertian tolong untuk menjaga perasaan orang tuanya, menjaga perasaan si anak. Biasanya saya gitu. Karena itu mungkin si anak tersebut, nah dari kebutuhan dasar ini, dari kasus tersebut, berarti anak tersebut ada hal yang ingin dia penuhi dalam dirinya. Mungkin penguasaan. Dulu si murid saya yang tadi yang kena ancaman itu dari prestasi karena dia ada kreativitasnya ya, sering dapat piala. Nah sekarang kan bukan di tempat baru, ini di wilayah saya. Kemudian itu kan di tempatnya si anak yang ngancamnya gitu, ini tempat saya. Nah kalau anak itu nggak nurut gimana? Dia nggak punya teman. Untuk beberapa hari dilihat kata anak saya sendiri, ditanya itu anak jadi mainnya sama siapa, sama anak laki katanya, biar nggak dimintain buah katanya gitu. Tapi anak yang itunya juga dengan sendirinya ada kesadaran. Udah kelihatan lagi sekarang udah hampir sebulan kita udah main bareng lagi. Kalau anak-anak alhamdulillah ya gampang. Kalau untuk berarti di situ ada kebutuhan dasar manusianya untuk bertahan hidup juga, mungkin karena bertanya kurang. Mungkin kita kan pasti ada prediksi ke sana. Kalau anak minta ke temennya berarti ada kurang gitu ya. Terus ada penguasaan atas anak ini. Nah anak ini bisa biar badannya gede tapi kan nyalinya kecil gitu, maksudnya masih seperti itu mungkin ya. Ini ada kalau kebebasan kesenangan nggak ada di situ ya. Mungkin ada kesenangan senang dikasih uang sama orang lain ya, nah gitu. Tapi memang efeknya kurang bagus di sini. Kebutuhan dasar manusianya, setiap orang yang melakukan pelanggaran atas dasar itu. Nah dari studi kasus yang ada nih, contoh lagi. Tadi itu contoh real di sekolahnya anak saya yang kebetulan 3 anak itu adalah murid saya. Cuma ada sekarang di jenjang selanjutnya bukan di taman kanak-kanak lagi. Ini ada studi kasus. Ibu Julaiha, guru wali kelas 9K, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa
jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan yang melakukan hal tersebut? Nah, si anak teh minta bekal ke temannya. Kira-kira apa? Oke, kembali lagi ke studi kasus Ibu Zulaikha. Tadi ya ada Tommy yang suka meminta bekal temannya. Barangkali dari rekan guru yang lain ada yang mau menanggapi, boleh? Kira-kira apa apa yang harus dilakukan Ibu Zulaikha? Terus kira-kira apa alasannya Tommy melakukan hal tersebut juga boleh. Barangkali siapa? Ibu yang dari Ibu boleh. Ya, boleh. Ada. Mungkin untuk yang Tommy dulu ya. Ya, iya Tommy. Tommy pelakunya. Itu Tommy yang selalu minta bekal kepada temannya. Mungkin harus dilihat dulu latar belakang hidupnya kayak gimana. Apa memang kurang dalam hal ekonominya, tidak sarapan atau tidak membawa uang. Jadi kebetulan karena untuk kelas 9 itu udah dewasa, kalau menurut pandangan saya sendiri bisa didiskusikan langsung sama Tommy. Beda halnya dengan anak-anak yang masih kanak-kanak, anak atau usia SD yang lebih baik didiskusikan secara bersama, tidak tertuju pada satu orang. Jadi bisa langsung menanyakan dulu ke korbannya dan bisa langsung juga menanyakan ke Tommy. Nanti bisa didiskusikan berdua tanpa harus melibatkan orang lain gitu. Dan untuk juga misalkan untuk tidak langsung menjudge pelaku kenapa dia melakukan itu, tapi benar-benar harus tahu dulu seperti apa dan apakah itu perbuatan pertama kali atau enggaknya. Mungkin ada teman lain yang ingin Boleh ada yang mau menambahkan, barangkali Ibu boleh mau menambahkan, siapa? Boleh? Oh, Ibu yang mana? Biar nggak ngantuk. Hebat ya dari Ibu datang mengajarkan, terima kasih. Ya. Boleh. ada mungkin untuk yang Tommy dulu ya. Ya, ya Tommy pelakunya. Itu Tommy yang selalu minta bekal kepada temannya. Mungkin harus lihat dulu latar belakang hidupnya kayak gimana. Apa memang kurang dalam hal ekonominya, tidak sarapan atau tidak membawa uang. Jadi kebetulan karena untuk kelas 9 itu udah dewasa, kalau menurut pandangan saya sendiri bisa didiskusikan langsung sama Tommy. Beda halnya dengan anak-anak yang masih kanak-kanak, anak atau usia SD yang lebih baik didiskusikan secara bersama, tidak tertuju pada satu orang. Jadi bisa langsung menanyakan dulu ke korbannya dan bisa langsung juga menanyakan ke Tommy. Nanti bisa didiskusikan berdua tanpa harus melibatkan orang lain gitu. Dan juga misalkan untuk tidak langsung menjudge pelaku kenapa dia melakukan itu, tapi benar-benar harus tahu dulu seperti apa dan apakah itu perbuatan pertama kali atau enggaknya. Mungkin ada teman lain yang ingin Boleh ada yang mau menambahkan, barangkali Ibu boleh mau menambahkan, siapa? Boleh? Mau Ibu yang mana? Ibu Fani barangkali. Terima kasih ya Ibu yang sudah tadi tanggapannya ya. Ya, pasti kita akan langsung berkomunikasi sama anaknya dulu ya. Tadi bagus sekali mengajak Tommy untuk ngobrol biar bisa diketahui latar belakangnya dia melakukan hal tersebut. Lanjut. Ini untuk Tommy. Nah, kemungkinan gitu ya, kemungkinannya alasan Tommy itu karena ia lapar. Betul seperti yang tadi rekan kita sebutkan ya. Kemungkinan dia juga perlu pulang, mungkin orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha
dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada, berarti ya untuk survivalnya ada di sini. Ini alasan pertama Tommy. Kemudian kira-kira apa lagi nih selain kebutuhan untuk bertahan hidup? Tadi dari kebutuhan ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kesenangan, apalagi ada kira-kira atau hanya bertahan hidup saja? Bertahan hidup saja, karena mungkin bekalnya kurang gitu ya. Perkiraan saya seperti itu. Nah, kita buka ya slide berikutnya. Oke, nih alasan kedua Tony, karena dia merasa senang, temannya memperhatikan dia, kebutuhan ini rasa kasih pengen diperhatiin. Kan? Jadi temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, kan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, jadi pengen diperhatikan bisa aja gitu ya. Ini spekulasi yang kita ambil gitu ya sebagai guru. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi kami adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ya gitu ya. Diterimanya mah sama gurunya juga, sama orang tua, sama temennya juga. Lanjut, ada lagi ya alasan Tommy? Ada alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, anak ini bisa ngasih terus nih, saya bisa menguasai orang ini. Biasanya kalau yang sudah gitu ya, dari kasus anak TK juga, ini kan anak kelas 9 udah SMP ya. Anak yang biasa diminta biasanya gitu aja. Kelihatan lemahnya yang ngasih tuh. Jadi berasa aku bisa menguasai orang ini. Biasanya anak seperti itu dari kelas bawah juga udah kelihatan gitu ya. Anak yang dominan menguasai teman-temannya sama anak yang gimana ya, orang tadinya tuh takutan lah bahasa kitanya mah. Mungkin di jenjang SMP juga ada yang anak seperti itu ya, yang masih takut sama diintimidasi sama temannya. Alasan keempat juga bisa saja karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan yang beraneka ragam dari kawan-kawannya. Jadi gitu ya. Maka Tommy dan teman-temannya sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Bosen ini baik. Ya teman saya banyak yang bagus-bagus gitu, makanya besok di TK ya kayak gitu aja. Kalau udah gede mah mungkin malu gitu ya. Tapi kalau berasa dekat sama teman mungkin nggak juga ya, anak mah ada udah gimana ya? Ya bestie lah aku mau nyobain, tapi kan mungkin dari anak yang berasa dimintanya temen risi gitu ya. Si ini minta makanan aku, ada pasti ya. Ada loh. Buat dia mah bestie gitu ya. Buat yang dimintainnya mah ada yang nggak enaknya gitu ya. Berasa dirugikan ada mungkin ya. Ada kebebasan dari bekal makan yang dia bawa maksudnya gitu. Ini dari kebutuhan yang dia penuhi dosa. Nah, ternyata ada alasan yang kelima juga, karena ia melakukannya iseng aja. Ia melakukan menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesel. Ternyata ada orang lain kesel tuh kayak bahagia. Mungkin untuk rekan-rekan guru juga ya, untuk orang-orang yang ngiri gitu ya, orang lain ikutan CGP ngiri, tambah bikin status lagi gitu, tambah ngiri lagi gitu. Biasanya sekalian gitu. Ada itu ya, kayak soalnya prinsip di CGP itu sama bodo amat gitu ya. Ibu-ibu kalau masuk CGP banyak yang cibir katanya gitu ya. Udah biasa jadi harus kenal gitu. Jadi mah dari cerita ada ini ternyata ekspresi yang menyebalkan dari teman lain yang kesel juga karena diambil makanan, menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan senang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Boleh kalau mau ngomong boleh. Nah, begitu ada 5, berarti dari 5 kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy itu bisa dari sekedar minta bekal ya, ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang dipenuhi gitu. Dari setiap anak murid kita juga mungkin ketika melakukan satu pelanggaran ada alasan-alasan tertentu yang latar belakang hal tersebut. Nah, kita sebagai guru harus ada di 5 posisi kontrol restitusi. Apa ya? 5 posisi kontrol restitusi ini adalah ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak.
Guru yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum nanti akan ada dijelaskan ya. Sudah pastilah sama rekan-rekan juga tahu hukum itu karena gara-gara melanggar. Kalau nggak melanggar kita juga tidak akan melakukan hukuman itu untuk anak. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Merasa sebagai pembuat merasa bersalah itu seperti apa? Kamu tadi ngapain ya? Membalikan kata-kata itu aja sudah merasa bersalah ke anak gitu ya. Secara mental itu lumayan mengganggu kalau anak-anak di jenjang bawah. Untuk yang ketiga, ada teman sebagai guru sebagai teman, guru sebagai pemantau yang keempat, dan yang kelima guru sebagai manajer. Nanti kita akan jelaskan ya makna dari guru sebagai penghukum, guru sebagai di sini panjang sekali. Guru sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk itu zaman dulu misalnya. Mungkin ada pernah saya di kelas BSD dan itu masih teringat karena untuk anak usia dini itu rawan sekali ya kalau kita menghardik anak, jadi keingetnya terus. Saya sampai tua kan ya. Waktu itu ini ada nih guru menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau menyindir untuk anak-anak yang jadi ada ya satu. Guru berkata-kata kamu tidak melakukannya, awas ya. Enggak sejahat itu ya. Kalaupun penghukum mungkin kamu tidak melakukan ini, awas loh nanti kena hukuman. Ada yang seperti itu. Dulu saya bilang itu ada yang guru menghardik. Nih kalau dulu saya di kampung, nih kakinya tuh kotor, kalau nggak salah tuh kena debu. Kalau musim angin kayak gini tuh. Ini kakinya katanya nggak pakai handbody. Mana ada saya dulu pakai handbody ya pas SD tahun berapa 86. Itu 86. Nah, bilangnya kalau ibu guru kan udah pasti kalau ke sekolah rapi ya. Itu masih diingat loh sampai saya tua begini itu masih ingat. Karena langsung naik ke meja, lihat ke kawan-kawannya, ini digosoknya katanya pakainya bukan pakai air lagi. Ya Allah saya ngomonginnya enggak, maksudnya enggak, itu cuma saya teringat terus nih kalau jadi untuk rekan-rekan jangan sampai seperti itu ya. Jadi ingat terus. Padahal kan itu mah ya gimana orang di kampung ya paling pakai minyak dulu ya nggak paling pakai air dah. Itu teh cuma kelihatan puding, kalau bahasa sini itu puding gitu ya dibilang gitu. Mungkin ibu gurunya orang bersihan gitu ya, jadi jijik mungkin lihatnya. Pas kenanya saya tuh masih SD masih ingat ya sampai setelah ini. Jangan sampai gitu, jangan melakukan itu. Hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau kita ngasih hukuman tuh efeknya nggak bagus. Murid bisa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus ibu itu mah bisa marah. Nah, kita kan pengen dicintai terus sama murid ya, gitu ya. Tolonglah istilahnya guru yang sebagai iyalah kita sebagai posisi kontrol, tapi janganlah sebagai penghukum. Sepertinya tidak bagus. Nah, dampaknya juga akan murid akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, untuk membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kayak gitu tuh, ngomong menasehati kalau kebutuhannya ya, tapi kalau buat anak ketika anak melakukan kesalahan udah terima kayak kalau disebutin gitu teh. Tuh, ibu merasa kecewa kamu gini, itu udah gak cocok sepertinya zaman sekarang. Terus kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres, nggak mungkin ya kalau dari TK tuh tidak mungkin ibu guru jadi marah-marah ke murid kalau begitu kan. Masih ada. Ada yang guru sebagai teman sepertinya lebih bagus ya. Kalau guru sebagai teman membuat alasan untuk muridnya, ayolah. Seperti kalau di taman kanak-kanak tekniknya ibu guru jadi kayak kawannya tuh. Kalau anak-anak berangkat mainan biasanya, habis main, bu langsung main kemana lari-lari gitu. Ayo dong bantu ibunya gitu. Tapi kitanya sambil jongkok ngasih contoh duluan biasanya kalau kita. Mungkin kalau untuk jenjang selanjutnya, jenjang SD, SMP, SMA, ke arah situ tidak ya, mungkin ya kalau anak SD, SMP, SMA mah udah bisa sebagai teman tuh ketika anak melakukan pelanggaran biasanya ya dideketin aja gitu biar kelihatan seperti teman. Kalau teman kan anak lebih bebas ya, bisa mengatakan apapun gitu, isi hatinya jadi nggak berasa guru. Di luar dari itu maksudnya guru tuh lebih melakukan pendekatan gitu ya kalau untuk di jenjang tinggi.
Di jenjang yang atas maksudnya di sekolah lanjutan, kalau di kelas bawah mah nggak bisa. Guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Jadi guru yang melakukan peraturan kelas. Cuma bagusnya sekarang harus aturan kelas itu dibuat kesepakatan tadi. Nah itu kan lebih enak, anaknya maunya apa, makanya ketika pas istirahat aja. Biasanya anak keluar masuk ceritanya mengambil minum. Kalau lagi di aula juga kayak kalau di sini kayak di sini tuh ada kelas khusus kalau ada pembelajaran bersama di luar semua di aula. Tapi kalau anak yang ngadang-ngadang mah gitu suka, aku mau ke dalam dulu tuh ngambil air. Nah nanti kan kalau anak di taman kanak-kanak itu ada satu lari, 10 orang ikutan, 10 orang ikutan, jadi lebih ada bikin kacau gitu ya. Terus di sini ada guru sebagai manajer. Ini mungkin yang cocok untuk kita terapkan. Guru sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang akan kita yakini? Itu. Tadi tuh kayak gitu diajak ngobrol anaknya, menguatkan pribadinya. Kalau kita melakukan itu nanti kita jadi gimana ya? Dari itu tuh lebih anaknya diajak ngobrol, anaknya komunikasi lah intinya mah gitu ya. Sebagai manajer itu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi udah terjadi, udah dilanggar, tapi gimana caranya supaya kedepannya jadi bagus gitu. Anak tersebut juga tidak merasa disalahkan, merasa dihukum. Ini kan dihukum nanti anak melanggarnya malah berkali-kali tadi. Jadi ini teori restitusi ini. Oke, lanjut slide berikutnya. Posisi kontrol restitusi di antaranya kelima. Posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Seperti dugaan kita sebelumnya, sebagai manajer. Ini kebetulan ya dari beberapa foto ini anak yang melakukan pelanggaran kalau kita anak-anak ya. Ketika ngobrol, kalau secara personal biasanya diajak ke ruangan kepala sekolah, diajak ke ruangan guru supaya teman-teman yang lain tidak merasa ya nanti itu diapain sama guru, pasti tadi harus ngapain gitu. Nah, untuk menghilangkan kecurigaan itu biasanya cuma diajak ngobrol aja sih anaknya. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Bertanggung jawab ya seperti tadi merapikan bareng-bareng, terus mendukung murid, ayo pasti bisa gitu, ayo bisa gitu. Jadi kan solusinya ditemukan bareng, tentu saja tidak terlepas dari komunikasi. Posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Anak tuh jadi bisa menata dirinya tuh. Nanti aku nggak boleh ini, biar ini ke depannya gitu mungkin ya. Sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Segitiga restitusi apa ya? Segitiga restitusi ini merupakan lanjutan dari cara penanggulangan dari anak-anak yang melakukan pelanggaran. Dalam segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu apa ya? Di sini menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah tadi itu begini tuh ya, kalau yang penghukum kan langsung ngejudge ke anak tuh, jadi memberikan kan anak jadi takut. Jangan nakut-takutin anak juga. Kalau menstabilkan identitas tuh yang sebaiknya, tapi jadi ke kata-katanya sebaiknya gitu identitasnya. Jadi bukan gagal, cuma nanti mah akan lebih baik. Menstabilkan identitas berbuat salah itu hanya manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Biasanya kalau guru merasa paling benar, anak-anak yang melanggar salah, padahal tidak. Karena di balik kesalahan yang dilakukan oleh anak pasti ada alasannya. Maksudnya seperti itu. Harusnya jangan sampai anak menyalahkan dirinya sendiri terus menerus apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri gitu. Validasi tindakan yang salah. Ini buat saya kemarin juga agak mengganjal ya validasi.
validasi tindakan yang salah. Validasi itu kan membenarkan ya, sesuatu yang salah dibenarkan. Kalau kita lihatnya ke tempo dulu, ke ajaran orang-orang tua kita, ya salah-masalah aja, aku jadi valid gitu ya. Masa anak mukul orang lain jadi valid, jadi boleh gitu ya. Saya juga ini yang kemarin agak mengganjal tuh dari teori ini, dari 3 teori ini dalam menyelesaikan masalah pelanggaran, ada validasi tindakan yang salah. Ini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi berarti ya ke identitas lagi ya, kembali lagi perilaku bermenuhi suatu kebutuhan. Ya anak itu kan setiap orang juga bisa saja melakukan itu. Kamu minta bekal ke orang lain juga bisa aja seperti kamu kalau ada di posisi kamu, mungkin maksudnya ke sana. Inti dari validasi ini mungkin jadi anak kita jadi tidak terlalu gimana ya, pasti ya ketika anak melakukan pelanggaran terus kita kasih masukan ke anaknya kan tetap aja sebagai ini berat banget gitu, seperti itu. Tapi jadi kita harus cari tahu dulu latar belakang anak tadi, jadi bisa diketahui lah, bisa diketahui ya kebutuhannya karena itu, karena bosan lah dibekalin tadi kan kayak gitu dibekalin terus kayak gitu, bosan. Ini maksud tadi dari validasi tindakan salah. Ini agak baru buat saya ketemunya. Sama yang validasi tindakan yang salah itu kamu pasti punya alasan ya, seperti tadi menanyakan keyakinan. Ketika kamu melakukan itu, balik tadi boleh enggak sebetulnya melakukan itu tuh, sebetulnya teman kamu akan merasa dirugikan enggak ketika kamu minta bekalnya, seperti itu. Jadi kayak meyakinkan. Nah itu kan punya keyakinan. Oh iya ya, kita kan punya aturan, punya keyakinan kelas bahwa kalau belum waktunya istirahat ya jangan keluar. Kalau kita punya bekas sendiri ya jangan minta ke orang lain gitu. Kalau untuk anak-anak yang sudah dewasa masih seperti itu. Karena di awal kita sudah melakukan keyakinan kelas, sehingga ada konsekuensi di belakangnya gitu ya kalau kita melakukan pelanggaran. Nah, yang keyakinan salah itu apa saja? Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Tuh, dari semua ini apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita nanyainnya ke anaknya lagi. Tadi tuh kita kan udah bikin kesepakatan nih. Biasanya untuk jenjang atas bikin kesepakatan kelas itu katanya di awal tahun pelajaran sama anak-anak tuh. Ini kesepakatan kelasnya bahwa kita harus datang tepat waktu, bahwa kalau guru tidak ada tidak boleh keluar kelas. Biasanya kalau anak SMP, SMA kan suka pada keluar tuh kalau nggak ada gurunya ya. Mungkin di sana jadi kesepakatan itu akan kembali ditanyakan kepada anak ketika anaknya melanggar. Ini benar nggak sih kesepakatan kita seperti ini? Maksudnya kalau pasti di setiap sekolah juga namanya pelanggaran mah ada aja nih. Di kelas bawah ada. Kalau di kelas bawah mah anak lempar mainan, anak dorong kawannya. Kalau udah SMP, SMA nggak ada anak dorong ya, nggak ada anak yang mukul. Nah kalau di TK ada. Nah itu termasuk kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelasnya itu dibuat sebaiknya di awal tahun pelajaran, sehingga kita jadi gimana ya? Nanti kalau anak melanggar tuh tinggal balikin lagi. Kita kan udah bikin kesepakatan seperti ini. Nah sebaiknya kita mengikuti apa yang sudah kita sepakati. Oke, udah kelihatan pegal ya. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang tadi tuh. Motivasinya tuh apa dulu, buat keyakinan kelasnya apa, kebutuhan dasar manusianya apa yang melandasi anak melakukan itu, dan kita sebagai guru harus berada di posisi kontrol restitusi, yaitu yang tadi posisi kontrol kita harus
menjadi sebagai manajer buat anak-anak, memanage ketika anak melakukan kesalahan tersebut. Dan yang ketiga tadi ada segitiga restitusi untuk penyelesaian setiap kasus pelanggaran yang ada di sekolah. Tadi ada 3 hal tadi ya. Tadi ada yang menanyakan keyakinan, ada validasi tindakan yang salah. Nah, karena anak jadi merasa lebih terbuka ketika ditanya, setiap orang bisa melakukan itu. Walaupun ya kalau menurut kita sebagai naluri pribadi guru ya tidak boleh. Anak mah udah nggak ada di kelas ya nggak boleh. Kalau kita nurutin ego kita ya, tapi ketika kita menanyakan apa sih yang melandasi anak itu melakukan tersebut, bisa aja anak kita jadi malu pulang duluan gara-gara gurunya nggak ada. Terus dia juga ada kebutuhan lain misalnya di rumahnya menolong orang tua, kita kan tidak tahu. Maka setiap kasus yang terjadi, setiap adanya pelanggaran, wajib bagi guru untuk selalu mengkomunikasikan apa yang melatar belakangnya supaya solusinya bisa ditemukan. Maksudnya kedua belah pihaknya enak, murid kitanya juga enak, tidak jadi dendam, tidak membenci kita tetap jadi panutan buat mereka. Mau di anak SD, SMP, SMA juga sama. Kalau dulu tuh pengennya tetap jadi temannya, tidak jadi otoriter harus gini begitu. Apalagi yang di taman anak-anak. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dari program guru penggerak ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bisa kita terapkan apa yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat dan semoga kita tetap menjadi guru yang dipanutan untuk anak murid. Terima kasih. Assalamualaikum.